down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin membahas tentang komoditas pertanian, yaitu kakao. Sebelum ke pembahasannya, saya Debbie Jitasari dengan NIM C1G02410072, Prodi Agribisnis Universitas Mataram. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu kakao? Kakao adalah biji dari buah tanaman Theobroma kakao yang diolah menjadi berbagai produk. Contohnya itu seperti coklat, bubuk kakao, dan berbagai varian bahan makanan dan minuman. Kakao ini merupakan komoditas pertanian yang memiliki prospek yang menjanjikan. Pemilihan buah kakao dimaksudkan agar diperoleh buah yang sehat, bebas dari pencemaran, pestisida, ataupun terserang hama dan penyakit. Selanjutnya itu pengolahan kakao. Untuk mendapatkan harga jual yang tinggi, biji kakao yang telah dipanen harus segera diolah. Pengolahan pasca panen biji kakao yang benar dilakukan dengan tahapan-tahapan yang mampu menjaga mutu biji agar tetap optimal. Tahapan yang pertama yang dilakukan pada pengolahan pasca panen kakao adalah fermentasi biji. Fermentasi dilakukan untuk meluruhkan lendir atau pulp yang terdapat pada kulit biji sehingga setelah disangrai, biji kakao menjadi lebih beraroma. Dengan fermentasi juga dapat meningkatkan mutu teknis biji kakao sehingga kadar air, kadar jamur, dan kadar kulit biji semakin rendah. Fermentasi dilakukan dengan meletakkan biji-biji kakao segar ke dalam kotak kayu yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Lubang di dasar kotak dibuat dengan diameter 1 cm pada setiap jarak 10 cm. Lubang ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya oksigen, karbon dioksida, dan air yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, tumpukan biji di dalam kotak ditutup menggunakan karung goni atau penutup lainnya. Selama proses fermentasi, tumpukan biji kakao diaduk setiap 1 hari sekali agar panas yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat merata. Lama fermentasi biji kakao adalah antara 6-7 hari. Yang kedua itu pencucian biji kakao. Setelah difermentasi, biji kakao lalu dicuci menggunakan air bersih. Pencucian dilakukan agar bentuk biji lebih bagus, warna kulit biji lebih mengkilap, kadar kulit biji lebih rendah, dan biji lebih tahan serangan jamur dan serangga selama penyimpanan. Pencucian biji dapat dilakukan dengan tenaga manusia atau dengan mesin cuci kakao. Jika dengan tenaga manusia, pencucian dilakukan dengan menggosok-gosok atau mengaduk-ngaduk biji dalam ayakan bambu. Nah, sedangkan jika dengan bantuan mesin cuci biji kakao, pencucian dilakukan secara otomatis dengan meletakkan biji hasil fermentasi ke dalam mesin. Kapasitas mesin ini rata-rata 2 ton biji segar per jamnya, sehingga hanya cocok untuk pengolahan biji kakao skala besar. Yang ketiga yaitu pengeringan biji kakao. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air biji yang awalnya 60% menjadi sekitar 6-7%. Kadar air yang demikian membuat kualitas biji tidak akan menurun selama proses penyimpanan maupun pengangkutan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur biji di bawah terik matahari menggunakan alat pengering atau drying atau menggunakan kombinasi keduanya. Pengeringan dengan menjemur biji di bawah terik matahari merupakan metode yang paling baik dan murah. Penjemuran ini dapat dilakukan di atas permukaan terpal, lantai penjemuran, atau di atas rak bambu dari setiap luasan 1 meter persegi tempat penjemuran. Sebaiknya jumlah biji yang dijemur tidak lebih dari 15 kg. Agar pengeringan dapat berjalan lebih cepat selama proses penjemuran, hamparan secara rutin dibalik setiap 2 jam sekali agar keringnya biji merata dengan sempurna. Setiap pembalikan, bila ditemukan serpihan
kulit buah, biji cacat, plasenta atau material asing seperti kerikil yang mungkin ditemukan pada hamparan biji harus dibuang. Saat musim hujan atau pada daerah yang penyinaran mataharinya tidak optimal, pengeringan biji sebaiknya dilakukan dengan bantuan alat pengering atau artificial drying. Alat pengering yang dapat digunakan misalnya flat bed dryer. Dengan alat ini pengeringan dapat dilakukan dengan cepat dengan kombinasi penjemuran sinar matahari selama 1 hari dengan pengeringan dengan flat bed dryer selama 24 jam efektif pada suhu 60 derajat Celcius. Akan diperoleh biji dengan kadar air 7% yang sudah siap disimpan. Yang keempat yaitu tempering biji kakao. Setelah pengeringan selesai dilakukan, biji yang diperoleh sebaiknya ditempering lebih dahulu sebelum disortasi dan dikemas. Tempering adalah proses penyesuaian suhu biji dengan suhu udara sekitar yang dilakukan dengan meletakkan biji hasil pengeringan di tempat terbuka selama minimal 5 jam. Tempering diperlukan agar biji tidak mengalami kerusakan pada tahapan kegiatan berikutnya. Yang kelima yaitu pengemasan biji kakao. Sortasi dilakukan untuk mengkelompokkan biji berdasarkan penampakan fisik dan ukuran bijinya. Biji-biji kakao kualitas ekspor yaitu standar AA dipisahkan dari biji kualitas sedang yaitu standar A dan B dengan kualitas rendah yaitu standar C dan S. Biji-biji ini dipisahkan karena masing-masing standar memiliki nilai jual yang berbeda. Selama sortasi, segala macam kotoran harus dibuang agar tidak terikut dalam penyimpanan. Kotoran-kotoran tersebut antara lain serpihan kulit buah, kerikil, potongan kayu, logam, dan berbagai jenis benda asing lainnya. Yang keenam yaitu penyimpanan biji kakao. Setelah disortir, biji-biji kering tadi kemudian dikemas dalam karung goni. Satu karung goni umumnya hanya menampung tidak lebih dari 60 kg. Setiap karung diberi label yang menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen atau kebun atau koperasi dan perusahaan. Karung-karung tersebut kemudian disimpan atau dapat langsung dijual. Jika disimpan, karung-karung harus ditumpuk dalam gudang yang bersih, memiliki ventilasi udara, dan jauh dari benda-benda beraroma tajam seperti bensin, solar, atau sampah organik. Penumpukan karung di dalam gudang tidak boleh lebih dari 5 tumpukan agar biji kakao yang ada di dalam karung paling bawah tidak pecah. Penumpukan karung yang berisi biji kakao harus diberi alas kayu setinggi 10 cm agar biji tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Jarak karung dengan dinding pun diusahakan bersela minimal 15 cm. Hal ini bertujuan agar mutu biji dalam karung tidak rusak akibat kelembaban yang tinggi. Selanjutnya itu analisis usaha kakao. Usaha kakao memiliki potensi yang menjanjikan karena harga jual kakao yang tinggi dan permintaan pasar yang stabil. Yang pertama itu yaitu harga jual. Harga kakao di pasar bervariasi tergantung pada kualitas, jenis, dan pasar yang dituju. Harga kakao bisa lebih dari 120.000 per kilogram. Yang kedua itu produksi. Produksi kakao bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti jenis tanaman, kondisi lahan, dan cara budidaya. Produktivitas satu pohon kakao bisa menghasilkan 1 kg biji basah setara dengan 0,4 kg biji kering dalam 1 bulan. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi kakao mencakup biaya bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, perawatan, dan panen. Biaya ini bervariasi tergantung pada jenis dan skala usaha.
Nah, kesimpulannya itu, tanaman kakao layak dijual karena memiliki potensi ekonomi yang besar dengan penerapan teknik budidaya yang tepat, pengolahan yang baik, dan pengemasan, serta penyimpanan yang sesuai. Kakao dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.